Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa lagi dalam pembahasan suku banyak ya. Kali ini mengenai teorema sisa dan pembagian dengan AX min B bersama saya Saif. Ya, untuk pendahuluan kita akan belajar mengenai suku banyak ini kan dengan menggunakan cara yang lebih mudah ya. Kenapa saya tegaskan lagi dengan cara yang lebih mudah? Kalau sudah ada cara yang mudah, mengapa kita harus cari yang susah gitu ya? Nah, beberapa tugas yang kalian kirimkan kepada saya kemarin masih ada yang menggunakan cara klasik ya. Nah, kalau misalnya ada cara yang lebih mudah, yaitu cara sintetis, kalian kerjakan dengan cara yang lebih mudah itu, cara sintetis ya. Kan supaya maksudnya, mengapa kita belajar suku banyak itu supaya kita tidak repot, supaya kita tidak kesulitan. Kalau ada cara yang mudah, pakai cara yang mudah, cara sintetis ya. Jadi tidak perlu lagi, kemarin kan tugasnya mengenai pembagian, nah pembagiannya dengan cara sintetis ya, supaya lebih mudah ya. Kita belajar di sini supaya lebih mudah. Oke ya. Nah, sekarang pembahasan kita mengenai teorema sisa dengan pembagian ya dengan AX plus B. Nah, pertama teorinya mengenai teori sisa. Jadi, suatu suku banyak fx yang dibagi oleh suatu pembagi ya, misalnya pembaginya x min c. Kemudian dia menghasilkan hx dan sisa s ya. Maka dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ditulis seperti ini ya. Jadi sini F-nya, F ini sebenarnya ini P pembagi ya. P kalau kemarin kan kita nulisnya P ya, pembagi. Oke. Nah, kita nulisnya kalau sebelumnya kita nulisnya itu adalah seperti ini. Fx sama dengan Px Hx ditambah dengan Sx ya. Oke. Nah, ini kurang Sx. Nah, di sini pembaginya adalah X min C ya, X min C. X min C. Nah, pembaginya X min C. Nah, kemudian jika X-nya sama dengan C, apa yang terjadi? Nah, jika X-nya sama dengan C, ketika X-nya sama dengan C, maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi yang tadinya fx-nya kita substitusi menjadi fc ya. X min c-nya menjadi c min c. Hx-nya menjadi hc. S-nya juga tentu saja esc. Nah, kalian perhatikan di sini c min c, c min c hasilnya adalah 0 ya. Hasilnya 0 sehingga 0 dikalikan hc 0. Sehingga hasil akhir dari sini akhirnya F-nya sama dengan C atau S-nya sama dengan FC. Nah, ini maksud daripada teorema sisa itu ya. Jadi sisanya itu adalah sama dengan F. Itu. Jadi bisa kita katakan bahwa nilai sisa itu gitu ya. Nilai sisa itu adalah nilai F gitu. Nilai sisa ini sama dengan nilai fx gitu. Jadi jika suatu suku banyak fx dibagi dengan x min c ya, maka sisanya adalah fc gitu. Jadi berapapun angkanya ya, kalau fx dibagi dengan xc dibagi xc, maka sisanya fc gitu. Paham ya? Jadi untuk mencari sisa, kesimpulannya kalau untuk mencari sisa sudah saja kita cari fc-nya gitu. Jadi atau dengan kata lain sisa itu adalah nilai fx gitu ya.
Sisa itu adalah nilai fx atau nilai fc. Nilai fc. Sisa adalah nilai fc ya. Tulisannya bagus ya, fc. Oke, nah sebenarnya itu saja sih untuk teorema sisa ya. Jadi sisa itu adalah nilai fc, gitu aja. Jadi itu sebagai catatan buat kita saja ya, pengetahuan buat kita bahwa sisa adalah nilai fc. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pembagian dengan ax min b. Nah, sebelumnya kan kalau yang sudah-sudah mah pembagiannya bukan seperti ini ya. Pembagiannya tuh seperti tadi, itu x min c gitu kan. Contohnya x min 2 dibagi dengan x plus 4 gitu kan. X min 7 misalnya kan kayak gitu ya. Kalau sekarang bentuknya seperti ini, ax min b. Jadi bentuknya itu misalnya 5x min 3, 2x min 7 gitu ya. Nah, jadi sekarang mah ada nilai a dan nilai b, ada ininya. Jadi x-nya itu ada koefisiennya. Nah, jadi bagaimanakah? Jadi jika suatu suku banyak fx dibagi oleh ax min b, nah kita sekarang bicara teori dulu ya. Maka akan ditulisnya kan seperti ini ya. Seperti tadi. Jadi ini adalah px-nya ya, pembaginya. Oke. Nah, pembaginya ini. Namun sekarang kita rekayasa ya. Nah, karena kita rekayasa. Rekayasanya adalah seperti ini. Kita bagi dengan A. Nah, jadi nilai A-nya dikeluarkan. Ini dikeluarkan. AX dibagi A, X ya. B dibagi A, B per A. Gitu ya. Jadi A-nya keluar. Nah, kemudian selanjutnya boleh nggak saya tulis seperti ini? A-nya ke sini. Boleh kan? Boleh saja. A kali ini sama dengan ini kali ini sama saja kan? Sama saja ya. Aduh, kecoret. Kecoret. Nah. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan? Nah, apa yang kita simpulkan? Nah, coba kalian misalnya kita pikirkan begini, kalau misalnya bagaimana kalau ini kita tuliskan sebagai px sekarang. Yang ini sebagai A kali H, dan ini S ya. Artinya apa? Artinya kalau F ini dibagi dengan AX min B ya. Nah, jadi F ini dibagi dengan AX min B, hasilnya kan H. Nah, kita bisa mencari dengan caranya dengan mencari fx ini kita bagi dengan apa tadi? X min B per A gitu. Jadi caranya yaitu dengan fx dibagi ini gitu. Jadi untuk mencari fx dibagi AX min B itu caranya adalah dengan dibagi dengan X min B per A gitu. Kalau di sini hasilnya HX ya. Kalau di sini hasilnya apa? Hasilnya A HX. Oh, Pak, beda ternyata itu ya. Ini mah HX, di sini AHX. Ya tidak apa-apa untuk mencari HX-nya. Untuk mencari HX-nya berarti tinggal dibagi saja. Yang ini misalnya ini tadi gini ya, H-nya kecil ya. Jadi tinggal dibagi saja HX-nya ini kita bagi dengan A gitu. Kan ketemu lagi H-nya. Nah, kapus ya. Jadi menurut teorema sisa di atas, maka sisa pembagian suku banyak. Kalau sisa pembagiannya sama ya, kalau sisanya sama. Ini sama tuh, tidak ada perbedaan. Yang atas maupun yang bawah tetap sama. Dan sisanya ini
sisanya ini sama dengan F B per A. Ini menurut teorema sisa tadi ya. Jadi nilai S itu adalah ini. Menurut teorema sisa. Nah, tapi untuk pembaginya harus dibagi lagi dengan A supaya kembali ke HX. Karena apa? Karena hanya berubah jadi AHX, di sini AHX, maka harus dibagi dengan A. Gitu. Paham? Kita lihat contohnya deh ya. Nah, kita lihat contoh. Kok ini dulu yang muncul? Sebentar, ini yang muncul ini dulu ya. Sebentar. Aduh. Oke. Nah, ini dia. Nah, salah animasinya ya. Jadi contoh ya. Di sini soalnya adalah ini fx dibagi oleh ini ya. 2x min 1. Caranya bagaimana? Caranya seperti biasa ya, kita bikin seperti ini. Cuman sekarang kita bikin ininya, ini ya. Kita bikin jadi ini kan px-nya ya. Px, nah ini px nih. Px-nya kita rubah. Jadi bentuknya jadi seperti ini. X sama dengan setengah ya. Untuk mencari X-nya, Jadi di sini kita bisa tuliskan lagi. Jadi Px-nya ini kita rubah menjadi X min setengah. Gitu. Ya, betul kan? Jadi seperti ini. Maka di sini X-nya setengah. Nah, ini kita urutin ya. 4, 0, 3, min 6, 1 ya. Seperti biasanya. Kemudian di sininya setengah. Kemudian setelah itu bagaimana? 4-nya turun ke bawah ya. 4 kali setengah, 2. Ini kita jumlahkan ya. 0 tambah 2, 2. 2 kali setengah, 1 ya. 1 tambah 3, 4. 4 kali setengah, 2. Min 6 tambah 2, min 4. Min 4 kali setengah, jadinya min 2. 1 kurangi 2, min 1. Nah, ini berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Sx-nya adalah min 1 ya. Kemudian AHX. Nah, jadi sekarang kita nulisnya AHX. Jadi bukan HX. Bukan HX ya. Bukan HX. Ini khusus untuk yang bentuk seperti ini. Jadi nulisnya adalah AHX ya. AHX-nya kita lihat di sini tuh ya. Ini berarti kan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Berarti di sini 4x pangkat 3, begitu kan? Ditambah 2x pangkat 2 ditambah 4x ya dikurangi 4. Ini AHX. Nah, kemudian karena A-nya 2 ya, maka HX-nya kita bagi yang atas itu, maka HX-nya adalah yang ini kita bagi. 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 tambah 4x min 4 kita bagi dengan 2. Karena hanya 2 ya. Jadi HX-nya jadinya adalah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 2x dikurangi 2. Nah, gitu. Itu paham ya? Jadi itu maksudnya HX-nya harus dibagi dengan A lagi. Jadi
Untuk yang dimasukkan ke sini, ini adalah B per A-nya. Ini B per A, ya. Ini B per A, ya. Mana A dan B-nya? Ini A-nya nih. Ini A-nya. Ini A. Nah, ini B. Gitu. Ya, paham? Fahimtum? Nah, kemudian ya udah, jadi gitu aja ya. Untuk latihannya, ini latihan ternyata. Jadi latihannya seperti ini. Jadi sekali lagi kalian harus jangan bagi kurung ya, jangan bagi kurung lagi. Jadi jangan pakai bagi kurung, jangan. Ini pakai sintetis ya. Kalau pakai bagi kurung mah tuh susah ya. Susah. Jadi ini semuanya pakai sintetis. Ya, kayak seperti ini nih. Oke, nih kita lihat ya. Kalau ini berarti A-nya berapa? A-nya 2 ya. B-nya, nah, lihat nih di sini. Ini kan min 1 ya. Min 1. Oh, nggak apa-apa sih. B-nya 1 aja, nggak apa-apa. Mau min 1, mau 1 boleh. Pokoknya B-nya 1. Nah, nanti pas PX-nya, sorry. Berarti nanti si pembaginya itu ya. Si pembaginya nanti kan begini kan. Kan gini. Nanti di sininya, ini kan B per A. Berarti ini pakai min 1/2 gitu. Kenapa min? Karena di sininya plus. Di sininya plus, jadi di sininya min gitu. Nah, yang plus seperti ini misalnya kalau yang plus seperti ini berarti di sininya B per A 4/3. Karena di sininya plus, berarti di sininya min ya. Nah, kalau yang seperti ini misalnya seperti ini ya, yang di bawah ini berarti ini mah plus ya, di sini 1/3. Ini malah menghalanginya. Jadi itu tidak ada minusnya. Ya, gitu. Oke. Seperti biasa kalian urut ya, nanti kalian urut. Kalau misalnya di sini pangkatnya dari mulai pangkat 3, diurut 3, 2, 1, 0. Ini mah udah pas ya ngurutnya. Berarti kan di atasnya 3, 5, min 11, 8. Nah, tinggal lanjutkan. Oke. Gitu, seperti itu ya. Nah, kalian kerjakan minimal nomor 1 saja ya. Buat yang super power, nah yang pengen nilainya lebih, yang punya ininya apa, kekuatannya lebih banyak, kalian kerjakan semuanya ya. Tapi minimal KKM-nya nomor 1 saja. Ini KKM ya. KKM-nya cukup nomor 1 saja. Tapi buat yang pengen lebih baik lagi, kerjakan semuanya. Sampai di sini dulu ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.